tiap hari. Jadikan pelita dalam kelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat limpah rahmat Tuhan malam hari ini, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dalam doa malam, mempersembahkan pujian penyembahan, mencermati firman Tuhan, maupun melayani Tuhan dengan doa urapi semuanya, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam diadakan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu jikalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga ditujukan seringkali untuk mencermati zaman, ya, apa-apa yang terjadi pada zaman kita hidup ini kita cermati dari sisi firman Tuhan, sehingga kita dapat menjaga hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita melanjutkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melanjutkan lebih dahulu. Ada perkara-perkara yang dibenci Tuhan menurut firman Tuhan di kitab Amsal. Nah, itu kita teliti satu persatu. Kita kemarin sudah menelitinya. Ada 6 atau bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, ya, yang sudah kita teliti kemarin. Masing-masing poin ini kita renungkan secara tersendiri. Nah, sekarang ini rupanya yang ketiga. Kita baca dulu Amsal pasal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan, menjadi kekejian buat hatinya Tuhan. Nyanya huruf besar ini. Ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini hal yang ketiga yang perlu kita cermati. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Makanya judul renungan malam ini adalah membunuh dibenci Tuhan. Membunuh itu sangat dibenci Tuhan. Membunuh itu merupakan kekejian bagi hati Tuhan. Tadi disebutkan seperti itu. Nah, ingat ada hukum 10 yang salah satunya mengatakan jangan membunuh. Dan kemarin dulu sudah kita renungkan itu, ya. Yang membunuh yang tidak boleh itu yang bagaimana? Karena memang tidak boleh membunuh. Waktu kita merenungkan, ada waktunya untuk membunuh, ada waktunya untuk memelihara. Nah, itu kita ingat ada firman-Nya. Di hukum 10 dikatakan jangan membunuh, itu jelas. Tapi tidak ada rinciannya, hanya tidak boleh membunuh. Makanya sekali lagi ada keyakinan orang yang tidak mau membunuh apapun. Bahkan membunuh nyamuk itu enggak mau membunuh nyamuk. Itu saudara, ya. Itu ada keyakinan tertentu yang semacam itu. Nah, lalu saya pernah membaca ada rohaniwannya, ulamanya yang menyatakan semacam itu dan berdialog dengan orang yang di hadapannya berdialog. Dia mempertanyakan, loh, kalau tidak boleh membunuh, lalu dia membawa sebuah mikroskop, kemudian meneliti air. Ternyata di dalam air itu ada banyak makhluk hidup kecil-kecil yang tidak kelihatan begitu. Nah, lalu dia berkata, kalau
merebus air itu berarti membunuh makhluk-makhluk itu. Bagaimana dengan itu? Nah, itu. Nah, jadi kata membunuh ini masih perlu dijelaskan lagi rupanya. Dan di sini, kalau di sini jelas, ya, yang tidak boleh adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi bukan sekedar membunuh, tapi membunuh orang dan orang yang tidak bersalah. Nah, seperti itu. Nah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu, kalau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu belum tentu membunuh sih. Melukai saja sudah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tidak boleh. Nah, itu secara harafiah. Tapi seringkali kata membunuh atau pembunuhan itu juga diartikan secara luas, saudara. Kalau seseorang menjelekkan nama orang lain di hadapan orang lain lagi, ya, jadi dia menyebarkan kejelekan orang lain, itu orang itu sudah membunuh nama baiknya. Ya, apalagi kalau memfitnah. Nah, kalau memfitnah ini bahkan membuat-buat. Memfitnah itu kan menjelekkan orang lain, tetapi kejelekan yang disampaikan itu sebetulnya hanya merupakan karangan. Sebetulnya tidak terjadi kepada orang yang sedang dibicarakan itu. Jadi ada orang baik yang dijelek-jelekan dengan membuat-buat kejelekan. Itu memfitnah namanya. Gitu. Nah, ini tidak boleh. Ini pun termasuk membunuh nama baik namanya. Nah, seperti itu. Itu membunuh dalam arti luas. Padahal itu sering dilakukan banyak orang sekarang ini. Saya tahu persis. Ya. Atau coba saja diingat, mungkin kadang-kadang diri kita tidak bisa menguasai diri. Kitalah pelakunya. Kita membunuh nama baik orang lain dengan semena-mena, disadari atau tidak. Karena kalau bagi orang yang sudah terbiasa seperti itu, membicarakan kejelekan orang lain itu merupakan kenikmatan. Dulu saya ketemu dengan orang-orang yang semacam itu, saudara. Setiap ketemu yang dibicarakan itu kejelekan orang lain. Itu kan berarti memang kesehariannya seperti itu. Nah, gitu. Coba saudara cek diri kita masing-masing ya. Mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita seperti itu? Kalau seperti itu harus bertobat. Karena membunuh tidak boleh. Termasuk membunuh dalam arti sesungguhnya ya, maupun diartikan secara luas. Nah, jadi dari satu bagian dari satu ayat ini dapat kita renungkan, kita harus menghindari, orang-orang beriman harus menghindari membunuh, baik dalam arti sebenarnya maupun diartikan secara luas. Karena membunuh itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, kalau kekejian bagi Tuhan, tentu doanya terhalang, saudara. Coba, kalau saudara jadi orang beriman tapi doanya tidak diterima Tuhan, bagaimana? Itu yang selalu saya ingat. Setiap merenungkan soal ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, saya selalu mengingat itu. Wah, kekuatan kita ini adalah kalau doa kita diterima oleh Tuhan. Nah, kalau doa kita tidak diterima oleh Tuhan, waduh, itu cilakanya cilaka itu, saudara. Ya, karena itu kita harus menjaga diri kita untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan itu secara berkesinambungan, detik demi detik sepanjang usia kita. Itu harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jangan hari ini berkenan, besok tidak. Minta ampun lagi, berkenan lagi, tapi besok buat dosa lagi. Nanti hidup itu di hadapan Tuhan seperti permainan. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Tapi banyak yang mengalami semacam itu. Makanya diperlukan doa puasa supaya kita dalam memerangi daging sendiri, memerangi nafsu kedagingan itu mampu mengalahkannya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menang, dan setia dan taat itu menjadi pegangan kita. Nah, oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini, dan
kita merenungkan juga satu poin saja dari 6 atau 7 perkara yang dibenci Tuhan, maka nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya demikian: orang beriman harus menghindari membunuh sesama, baik diartikan secara harafiah maupun secara luas. Ya. Orang beriman harus menghindari membunuh sesama, baik diartikan secara harafiah maupun diartikan secara luas. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengingatkan sekali lagi, kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari. Live streamingnya adalah jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, yaitu setiap jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian. Setiap jam 5 pagi kita melakukan doa pagi. Sudah banyak yang setia mengikuti, terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada semua yang menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.